itu untuk membentuk satu ritme baru lagu kehidupan kita. Secara fisik mungkin kita melakukan tempo yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini. Sudah lama tidak mengisi di sini ya di bikin video di konten ini udah lama. Dan kali ini pengen bikin lagi dan kita buat sedikit agak soft aja karena saya tidak sedang mengajar sesuatu atau ada materi khusus gitu ya. Tapi saya lebih suka share aja di video ini. Dan saya hanya akan berbagi cerita di pagi ini. Pagi ini seperti biasa saya mengantar sekolah Bianca ya, si kecil ya. Eh, Anak saya yang paling kecil kelas 2 SD. Biasanya kalau pagi itu suasana di rumah itu karena dua-duanya kan bekerja, kadang juga harus berangkat pagi dan kita berupaya untuk dua anak ini tidak terlambat ya ketika bersekolah sehingga harus menyiapkan banyak hal termasuk sarapan mereka, diupayakan mereka tetap sarapan meskipun bagaimanapun kondisi sarapannya tetap harus mereka sarapan. Kemudian biar mereka nanti ketika berangkat dengan nutrisi yang cukup, artinya tidak merasakan lapar, gitu ya, sehingga bisa lebih fokus atau konsentrasi ketika mengikuti pelajaran. Dan kembali lagi ke persiapan pagi, biasanya hektik dan kadang-kadang agak mepet juga waktunya ya, karena saya itu harus berangkat ke dua rute, mengantar dulu dan kemudian berangkat kerja. Dan dari dua rute itu, saya itu harus sebenarnya sekolah sama sama ke tempat kerja itu bisa satu arah ya. Cuman hanya saja perjalanan ketika ditempuh dengan motor dan ketika ditempuh dengan mobil ke sekolahnya si adiknya yang kecil ini itu agak sulit kalau pakai mobil karena jalannya itu rutenya agak sempit. Kadang-kadang terjebak di jembatan perlintasan di atas tol itu. Artinya ada jalan itu hanya bisa dipakai untuk satu mobil sehingga harus gantian gitu ya. Kadang-kadang terjebak di situ stuck agak lama. Ini yang bikin kemudian saya melakukan perjalanan itu sampai dua kali. Pertama menggunakan motor ke sekolah, terus kemudian pulang lagi dan berganti mobil agar bisa lewat tol ke tempat kerja. Kalau dua-duanya saya langsungkan pakai mobil itu bisa jadi si anak ini telat, telat datang di sekolah dan pada akhirnya saya pun juga telat. Kalau kalau dengan dua cara atau dua kali saya pakai motor dan pakai mobil itu minimal si anak ini tidak telat. Kalaupun saya kadang ngepres atau kadang telat sedikit, itu masih bisa ditoleransi. Kalau si anak ini kalau udah tutup gerbangnya nggak bisa ditoleransi. Tapi kalau saya kan masih bisa ditoleransi untuk ke tempat kerjanya. Nah itu yang membuat saya akhirnya dua kali. Tetapi dalam suasana yang hektik itu kadang-kadang kan emosi itu harus terkontrol ya. Sesekali kadang kita juga terpancing misalnya. Mungkin kita paling ekstrimnya mungkin kita atau saya itu ya secara personal pernah marah juga gitu ya. Hal kadang-kadang hal yang kecil lah yang sepele gitu. Namanya anak-anak kadang kontrol waktunya itu kan nggak aware atau nggak aware dengan waktu, nggak tahu ini sudah tinggal berapa menit, berapa detik, terus orang tuanya mau berangkat kerja. Kadang-kadang kalau menemukan keasikan tertentu itu ada berhentinya gitu dan berhenti ini makan waktu juga kan, meskipun cuman beberapa detik atau beberapa menit. Kalau itu dikumpulin sering melakukan itu kan jadinya nggak berangkat-berangkat gitu. Nah itu kadang juga bisa memancing memancing emosi. Ya, meskipun kadang kita nggak secara frontal marah atau apa ya, ya tidak dongkol ditunjukkan secara langsung, tapi kadang-kadang dari ekspresi itu kan mereka bisa membaca itu dan bisa merasakan itu sehingga suasananya atau atmosfer emosinya jadi agak negatif kadang-kadang. Misalnya kita ngebut, kita apa itu jadi agak negatif ya. Atau mungkin memakaikan apa kerudung atau apa membantu kita tapi dengan agak tergesa-gesa itu kan apalagi dicampur dengan ada
emosi kemarahan di sisi itu ya, meskipun tidak diwujudkan dalam bentuk verbal ngomong gitu ya, tapi dari tindakan kita ke dia gitu. Nah itu kan bisa terbaca oleh anak-anak dan kemudian suasana emosinya dia juga akan bisa terpengaruh. eh, Ayah bunda pernah nggak ngalami itu atau kakak-kakak sekalian mungkin pernah mengalami itu, mungkin anaknya atau keponakannya, adiknya mungkin pernah mengalami itu. Dan ini di suasana emosi pagi itu kita butuh melatih atau mengontrol emosi ya. Oke, satu sisi mengontrol emosi mungkin ada satu materi tersendiri atau satu cara tersendiri untuk mengontrol emosi. Tapi kalaupun kita tidak mengontrol atau emosi kita itu agak agak fluktuatif ya, agak nggak enak di pagi itu gitulah ya. Tapi kita ada cara bagaimana tetap di kepala anak, di benak anak, apa yang dirasakan oleh anak itu tetap positif. Itu yang perlu kita atur. Meskipun di hati kita itu dongkol, tapi sedapat mungkin representasi atau wujud keluarnya itu tidak tidak negatif jadinya atau tidak semakin memperparah atmosfernya. Maka di pagi atau di setiap pagi biasanya saya ketika naik motor gitu ya, saya biasanya akan mengajak dia untuk bersenandung atau menyanyikan lagu ya. Meskipun lagu itu kadang saya karang sendiri, jadi ketika naik motor itu saya merangkai kalimat spontan aja gitu ya, dengan nada yang tentunya biasanya ngambil dari lagu-lagu yang sudah dikenal ya, yang atau mungkin sudah akrab di telinga anak itu nadanya pakai itu tapi liriknya diganti gitu kan. Entah tentang berangkat sekolah yang menyenangkan, tentang belajar yang ceria, tentang semangat di pagi hari, itu saya ganti liriknya biasanya. Dan itu cukup efektif gitu loh untuk mengontrol atmosfer di pagi itu. Mungkin beberapa ayah bunda atau kakak-kakak sekalian mungkin tidak terlalu cocok atau sesuai dengan lagu. Mungkin ada yang melarang atau tidak berkenan dengan lagu gitu. Itu bisa saja sebenarnya kita tidak menyanyikan sebuah lagu populer atau kita bikin sendiri pada waktu itu atau kalaupun mungkin tidak prefer dengan bernyanyi bisa saja dengan humming. Jadi mengeluarkan irama atau ritme aja. Jadi kayak eh, jadi artinya itu untuk membentuk satu ritme baru yang memotong ritme hektik atau ritme dengan emosi yang negatif sebelumnya. Jadi kita bisa memotongnya pakai ritme kita, meskipun itu humming ya. Jadi cuma bersenandung, mungkin gitu. Itu tidak masalah. Yang penting ritme. Kita bentuk ritme baru yang itu jauh lebih positif, lebih ceria bisa, lebih calm atau menenangkan bisa kayak gitu. Nah, jadi artinya ketika kita secara fisik di luar sebenarnya kita sedang menggeber gas atau sedang agak kenceng lah ya mengendarinya, maka kita bisa mengontrol bahwa suasananya itu tidak separah kencengnya motor itu, tidak separah itu gitu ya. Meskipun tetap saya yang saya tekankan adalah upayakan atau utamakan selamat ya dulu ya. Tapi kadang kan kita juga harus tetap menyiasati waktu, mungkin dengan agak kencang dan seterusnya. Tapi suasana kencangnya motor, suasana mungkin kanan kiri saling menyalip dan seterusnya itu kan bisa semakin memperparah suasana hektiknya atau atmosfer negatifnya ya. Nah, itu bisa dinetralisir dengan bisa bernyanyi dengan mengganti liriknya dengan lirik-lirik yang ceria, yang bahagia atau yang menenangkan atau bisa juga dengan humming itu. Karena apa? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari termasuk tadi hektik, naik motor kenceng atau mungkin jadwal kegiatan dan seterusnya itu semua punya ritme kan. Kadang di ibaratnya lagu kehidupan kita itu berjalan begitu cepat atau menghendaki cepat tempo dengan tempo yang tinggi. Tapi untuk mengendalikan itu kita bisa
mengkombinasikan lagi dengan tempo-tempo yang lebih rendah. Artinya tetap secara fisik mungkin kita melakukan tempo yang tinggi kayak tadi itu ketika naik motor, tapi kan suasana seperti itu bisa dimaknai atau dirasakan oleh anak sebagai sesuatu yang semakin memperparah atmosfer pagi itu sehingga eh, butuh dipotong atau dinetralisir dengan eh, ritme yang berbeda. Nah, kalau saya pagi itu biasanya yaitu saya nyanyikan lagu atau humming gitu ya, sepersenandung gitu ya, yang bisa memotong suasana hektik di pagi itu. Nah, semoga dari cerita saya ini mungkin bisa menginspirasi teman-teman atau kakak-kakak, ayah bunda sekalian, dan itu bisa juga dikombinasi atau dimodifikasi dengan hal yang lain yang mungkin lebih efektif buat ayah bunda sekalian. Tapi saya hanya share saja apa yang saya lakukan di pagi hari. Demikian dari saya. Jumpa lagi di video Daily Parenting yang akan datang. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.